A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi PAI kelas 12 semester genap, yaitu syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah, agar tidak berbuat syirik kepada Allah, la tusyrik billah, agar kita tidak sama sekali berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Fa inna syirka, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu, kata Allah, la zulmun azim, adalah perbuatan yang sangat zalim, adalah kezaliman yang sangat besar. Perbuatan syirik menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di dalam ayat tadi juga Allah menyuruh manusia agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi, agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Khususnya kepada ibu. Kenapa? Karena ibu hamalat ummuhu wahnan ala wahn, kata Allah. Karena ibu kalian telah mengandung kalian selama 9 bulan. Dan mengandung itu gak gampang, mengandung itu gak sepele. Itu sakit, berat dan lain sebagainya, gak enak tidur, gak enak duduk, jalan susah, berat dan lain sebagainya. Pokoknya rasa sakit selalu terasa oleh ibu ketika mengandung kalian. Karena itu kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, siapakah, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati? Kata sahabat. Lalu kata Rasul, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Baru bapakmu. Nah, di dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwa bahwa kemuliaan atau orang yang paling berhak kita hormati, yang paling utama adalah ibu kita, baru ayah kita. Kenapa? Karena kesusahan atau penderitaan yang telah ibu kita lalui dalam mengurus kita itu sangat-sangat berat, sangat-sangat besar pengorbanannya. Bukan cuma pas mengandung, bahkan saat melahirkan. Melahirkan itu kan antara hidup dan mati. Melahirkan itu antara hidup dan mati, sangat sakit. Tidak terbayang sakitnya. Laki-laki mah gak bakalan bisa ngalamin lah pokoknya mah. Gak bakalan bisa ngebayangin sakitnya ngelahirin gimana. Belum lagi kalau harus sesar, operasi dan lain sebagainya. Bukan hanya pas ngelahirinnya sakitnya, bahkan sampai hari-hari selanjutnya itu masih terasa sakitnya. Apakah selesai di sana sampai melahirkan? Enggak. Ibu dan orang tua kita juga mengurus kita, menyusui kita, ngasih makan kita, ngasih pakaian kita, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai kita dewasa. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita, sudah sewajarnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam ayat tadi juga Allah menjelaskan anishkurli waliwalidaika ilayal masir, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, bersyukurlah kepada Allah, waliwalidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita bersyukur kepada kedua orang tua? Bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara berterima kasih, dengan cara membalas budi mereka, dengan cara tidak mendurhakai mereka.
mendurhakai kedua orang tua kita. Anishkurli, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, atau walaupun kita melakukan apapun berusaha untuk membalas budi kepada orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa membayar semua perjuangan yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Walaupun begitupun rasa syukur kita kepada Allah, walaupun seluruh umur kita habiskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan mampu untuk mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kata grup nasyid mah, harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Itu. Jadi walaupun umur kita dari lahir sampai meninggal nanti kita terus bersyukur kepada Allah, tapi itu tidak akan pernah bisa membayar semua nikmat yang telah Allah berikan. Itu hanya akan mampu membayar sedikit dari nikmat yang telah Allah berikan. Karena itu manusia masuk surga itu bukan karena ibadahnya, karena salat, karena zakat, karena puasa, bukan. Tapi manusia bisa masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara orang bersyukur kepada Allah, kepada Tuhannya, itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Rasul sedang salat malam. Kemudian Aisyah melihatnya. Itu kok Rasul salat malam lama banget sampai kakinya bengkak. Lalu setelah sholat, Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kok sampai segitunya sih sholat? Kok sholat sampai segitunya sih, wahai Rasul? Kata Aisyah. Padahal kan engkau itu sudah maksum, padahal kan engkau itu terjaga dari dosa, padahal kan engkau itu dijamin masuk surga, kata Aisyah kepada Rasul. Lalu apa kata Rasul? Kata Rasul, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Apakah aku tidak pantas? Apakah aku tidak senang untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Lalu bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati maksudnya? Bersyukur dengan hati maksudnya adalah kita sadar dan kita meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Seringkali kita hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang terlihat saja. Misalkan kita sembuh dari sakit. Kita udah sakit, kita sakit nih, pas sembuh baru kita ngerasain bahwa sembuh itu nikmat Allah. Padahal kesehatan, walaupun kita gak sakit sama sekali, padahal kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. As-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. La yaruha ilal mardo. Tidak ada yang dapat melihat mahkota kesehatan tersebut kecuali orang yang sakit. Nah, kadang-kali kita hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang kelihatan. Kita dapat uang, bersyukur alhamdulillah. Kita dapat rezeki, bersyukur alhamdulillah. Tapi kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang gak kelihatan. Kita lupa bahwa Allah telah menggerakkan jantung kita untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kita lupa bahwa Allah telah menyelamatkan kita dalam perjalanan kita ke sekolah, dalam perjalanan sekolah menuju rumah dan lain sebagainya. Nah, maka karena itu kita harus senantiasa sadar, meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Kita juga harus senantiasa bersyukur dengan ucapan kita, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah itu kita juga harus menunjukkan rasa syukur kita dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengerjakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita dengan diberikan anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang baik, maka kita gunakan anggota tubuh tersebut dengan sholat. Allah memberikan kita rizki, uang yang banyak, rizki, gaji dan lain sebagainya, maka kita bersyukur dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak dan lain sebagainya. Pokoknya kita bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan semua perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Lalu apabila kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum, dan jikalau kalian senantiasa bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambahkan, maka akan Allah tambahkan rizki yang kita syukuri tersebut. Jika Allah ngasih rizki, lalu kita syukuri rizki tersebut, maka Allah akan menambahkannya, baik itu menambahkan secara kuantitas, ditambahkan jumlahnya, maupun ditambahkan keberkahan di dalam rezeki kita. Apa sih maksudnya rezeki berkah itu? Rezeki berkah itu walaupun sedikit, walaupun di mata manusia itu kelihatannya hanya sedikit, tapi rezeki itu berkah. Tapi kita sehat, kita sekeluarga sehat, tidak pernah sakit, tapi kita bahagia, tapi kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Beda dengan harta yang tidak berkah.
Walaupun orang ini memiliki gunungan uang, memiliki uang triliunan di ATM-nya misalkan, tapi orang ini tidak bahagia, tapi orang ini sakit-sakitan, tapi orang-orang tidak suka terhadap orang tersebut. Itu rezeki yang tidak berkah contohnya. Lalu dengan kita bersyukur juga kita akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang damai. Tidak ada lagi istilah tetangga senang kita apa ya? Kita kesel saat tetangga senang. Misalkan kita ngelihat tetangga kita beli mobil baru atau beli motor baru, beli TV baru, kita kesel nih, ih dapat dari mana itu uangnya, dasar. Misalkan kayak gitu, nggak ada lagi istilah kayak gitu, nggak ada lagi istilah iri, nggak ada lagi istilah suuzon. Maka hati kita akan senantiasa tenang jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jika kita senantiasa bersyukur, kita akan terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena kata Allah, wala in kafartum, dan jika kamu kufur atas nikmat Allah, jika kamu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangat berat, azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 tadi, kita harus menunjukkan, kita harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah keterangan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, jika kamu memiliki hati yang senantiasa qanaah, fa anta wa malikud dunya sawaun, maka kamu dan seorang raja itu sama saja. Maksudnya gimana? Jika kita yang orang biasa, yang hartanya gak sebanyak seorang raja, kita memiliki hati yang senantiasa merasa cukup, maka orang biasa seperti kita sama aja dengan raja yang memiliki harta segunung misalkan. Itu sama saja jika kita senantiasa memiliki hati yang qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup. Beda dengan hati yang tidak qanaah, beda dengan hati yang tidak pernah merasa cukup. Maka dia akan selalu iri, akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan Allah. Maka tidak akan ada kalimat syukur yang keluar dari mulut orang tersebut. Dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 juga Allah memerintahkan atau kita harus bersikap, yaitu bertauhid, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukannya dengan apapun. Kita juga harus senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh A, maka kita kerjakan A. Ketika Allah melarang B, maka kita jauhi B. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, maka kita salat. Ketika Allah menyuruh kita untuk zakat, maka kita zakat. Ketika Allah melarang kita untuk minum khamr, maka kita gak minum khamr. Ketika Allah melarang kita untuk pacaran, maka kita jangan pacaran. Dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 juga Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita malah durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ridhollahi fi ridhol walidi. Ridhonya Allah itu berada dalam ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Jika kita diridhoi oleh orang tua, maka insya Allah Allah juga akan ridho terhadap kita. Jika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah juga murka kepada kita. Kita juga harus senantiasa berbuat baik, harus senantiasa melakukan amal-amal soleh kepada sesama, baik itu kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus senantiasa berbuat baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.